Sebelum diarahkan ke sini, kita buka terlebih dahulu data penelitiannya atau bikin terlebih dahulu data penelitiannya. Setelah itu kan otomatis dialihkan ke Excel. Bisa kalian lihat sendiri di kiri bawah ada tulisan efikasi diri, motivasi, dan PAI. Di sini saya akan menjumlahkan efikasinya terlebih dahulu dengan mengetikkan sama dengan sum buka kurun dan memblok dari EB1 yang angka 3 sampai ED12 angka 3, lalu blok dengan sejajar dan ketik enter, maka di sana akan muncul hasil dan kita beralih ke motivasi diri dan menjumlahkan hasil dari semuanya dengan mengetikkan sama dengan sum buka kurung dan blok dari M1 yang angka 3 sampai M18 angka 3 dan ketik enter, maka disitu akan muncul hasilnya. Dan kita beralih lagi ke yang PAI. Kita ketik jumlahnya terlebih dahulu di situ, lalu kita jumlahkan dengan mengetik sama dengan sum buka kurung dan blok dari MB1 angka 3 hingga MB10 angka 3, lalu ketik enter, maka di situ akan muncul hasilnya. Setelah itu kita beralih ke SPSS-nya, kita klik ke variable view, lalu di situ kita ketik saja ED, MT, dan PAI. Lalu kita beralih ke labelnya. Di label itu kita pilih efikasi diri, motivasi, maupun PAI. Dan kita beralih lagi ke measurnya. Measurnya itu kita pilih skala, yang ED, yang MT juga pilih skala. Dan kita beralih ke data view. Bisa dilihat di situ ada ED, MT, dan PAI. Lalu kita ke Excel untuk mengcopy jumlah dari efikasi diri. Setelah di-copy, lalu kita salin lagi ke SPSS-nya yang ke ED. Dan kita beralih lagi ke Excel, lalu copy yang motivasi, copy jumlahnya. Setelah itu salin lagi ke MT, lakukan berulang kali seperti yang pertama dan kedua saat melakukan PAI ini. Kita copy lagi. Setelah itu kita beralih lagi ke SPSS-nya, lalu copy dan lanjut ke analis, lalu kita ke regression dan kita pilih menu linear. Setelah itu kita pilih PAI ke independen, lalu efikasi diri maupun motivasinya ke independen. Setelah itu kita masuk ke statistik, lalu centang collinearity diagnostic, lalu klik continue, dan kita masuk ke plot, lalu ikuti arahan kursor. Ikuti saja ya guys arahannya. Nah, setelah seperti ini nanti tampilannya akan menyebar. Setelah mengikuti langkah-langkah tadi, maka tampilannya akan seperti ini, bisa dilihat di layar. Nah, tampilannya akan seperti ini guys. Kita bisa scroll. Di sini aku akan membahas uji asumsi klasik itu apa. Yaitu ada 3. Yang pertama ada uji normalitas. Terus yang kedua itu ada uji multikolinearitas. Dan yang ketiga ada uji meteroskedastisitas.
Nah, uji normalitas itu dikatakan normal apabila nilai tingkatnya atau signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan tingkat signifikasinya itu kurang dari 0,05, berarti uji tersebut atau variabel tersebut tidak normal. Nah, uji normalitas itu kalian bisa uji berdasarkan dari histogramnya atau p-plotnya dan kalimografnya. Di sini aku akan membahas terlebih dahulu tentang histogramnya. Histogram itu bisa dikatakan normal melihat dari hasil yang membentuk gunung itu. Tapi kita tidak bisa berasumsi bahwa itu normal. Harus ada buktinya terlebih dahulu. Nah, yang kedua aku akan membahas Adapt-Liploff. Adapt-Liploff ini bisa dikatakan normal apabila garis-garisnya mengikuti diagonal. Terus yang terakhir itu ada kalimograf. Kalimograf itu harus kita uji, caranya bisa kalian lihat di sini. Bisa dilihat ya guys, di situ kursornya arahnya kemana. Nanti dia akan timbul ke tes Nah, sedangkan Smirnov itu tingkat signifikasinya itu lebih besar dari 0,05 atau 0,741, lebih besar dari 0,05. Berarti dapat dikatakan variabel-variabel tersebut normal. Terus yang kedua itu ada uji multikolinearitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya nilai VIV atau EIF, variance inflation factor. Jika FIF di bawah 10 dan tolerance itu di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolonialitas. Jadi FIF itu variance inflation factor. FIF variabel harga atau X1 dan variabel kualitas produk atau X2 adalah 1,834 dan kurang dari 10. Nilai tolerance value-nya itu di 0,545. Dia itu lebih besar dari 0,1 kan? Maka data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Berarti variabel-variabel ini tidak terjadi multikolonialitas. Oke, lanjut aja yang ketiga. Ada uji meteroskedastisitas. Jadi uji ini itu kayak kita menggunakan scapeplot dengan pengambilan kesimpulan jika titik-titik ini menyebar ke atas dan ke bawah, titik-titik membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Silahkan lihat tutorialnya di sini ya guys. Ikuti arah kursornya dan perhatikan baik-baik apa yang saya ketik. Di sini kita ke SPSS-nya terlebih dahulu, lalu ke analyze dan ikuti sesuai arahan kursor.
Setelah itu di copy, lalu akan muncul hasilnya nanti seperti ini guys. Tunggu bentar ya. Seperti ini. Nah, kita lanjut lagi ke uji regresi linier berganda. Rumusnya itu Y sama dengan A plus B1 titik X1 plus B2 titik X2. Nah, hasilnya itu sudah ada di layar, bisa kalian lihat. Yang hasilnya 0,02 plus 0,221 dan 0,417. Jadi hasil nilai interpretasinya yang ada pada nilai A sebesar 0,2, yang mana merupakan konstanta atau keadaan saat variabel loyalitas konsumen belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel efikasi diri X1 dan variabel motivasi X2. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel loyalitas tidak mengalami perubahan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas B1 atau nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,221, yang mana menunjukkan bahwa variabel efikasi diri mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas konsumen, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 setelah variabel efikasi diri maka akan mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 0,221, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Langsung saja ke yang B2. B2 di sini nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,417 menunjukkan bahwa variabel kualitas produk mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas konsumen. Berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel itu kualitas produknya maka akan mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 0,417, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Setelah itu selanjutnya kita akan menguji koefisien determinasi atau KD, yang mana R2-nya sama dengan 0,530. Setelah itu interpretasinya berdasarkan tabel 1 dipengaruhi nilai koefisien R2 R2 sebesar 0,530 atau 53,0%. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa besarnya pengaruh variabel efikasi diri terhadap loyalitas konsumen sebesar 0,530 atau 53,0%. Sudah selesai, terima kasih banyak.